Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Akbar. Saya dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan materi sedikit, yaitu merupakan IP address dan subnetting di materi Cisco ya teman-teman. Kita ke tahap awal, yaitu subnetting. Di sini subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit teman-teman. Teknik subnetting membuat jaringan skala cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP. Nah, contohnya itu IP kelas A, B, C yang sudah diatur teman-teman. Bisa kita lanjut. IP address kelas full dan kelas less ya teman-teman. Nah, di sini terbagi menjadi dua teman-teman. Ada kelas full dan kelas less. Nah, kelas full adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap teman-teman. Contohnya seperti A, B, C, D, dan E teman-teman. Untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet mask tambahan teman-teman. Lalu untuk yang kelas less adalah sistem yang tidak lagi terkait pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR teman-teman. Nah, CIDR itu singkatan dari Class Inter Domain Routing teman-teman. Untuk menentukan network dan host dengan prefix, nah contohnya yaitu prefix 27 dan prefix 20 dan lain-lain ya teman-teman. Nah, di sini subnet mask adalah identitas atau batas wilayah dari sebuah jaringan IP teman-teman. Nah, jadi itu adalah batasan IP-nya ya teman-teman. Nah, ini blok subnet juga teman-teman. Alamat pertama dalam subnet berfungsi menandai jaringan host alamat IP yang dipakai perangkat PC, server, dan lain-lain teman-teman. Dalam jaringan ya teman-teman. Nah, ini untuk ininya subnet masknya itu 128 16 32 16 8421 ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman. Di sini ada router, lalu dua switch, dan masing-masing switchnya mempunyai 3 komputer masing-masing. Ada lokal kiri dan lokal kanan teman-teman. Nah, blok subnet dapat dianalogikan sebagai beberapa ruangan yang berbeda dalam sebuah gedung teman-teman. Misal ruangan 1, ruangan 2 ya, ruangan 1 dan ruangan 2 gitu teman-teman. Ruangan 3 dan ruangan 4 setiap itu mewakili setiap network, yaitu jaringan yang berbeda teman-teman. Perangkat yang berada dalam satu blok subnet atau satu network dapat saling bertukar data dan berkomunikasi secara langsung. Namun, perangkat yang berada pada blok subnet yang berbeda tidak dapat berkomunikasi langsung karena di jaringannya berbeda teman-teman. Nah, jadi ini belum bisa berkomunikasi dengan yang ini ya, lokal kanan gitu teman-teman. Yang lokal kiri ini, si PPC ini belum bisa saling bertukar data, itu kurang lebih seperti itu. Contohnya, komputer di network 1 tidak dapat langsung mengetahui atau menerima data dari komputer di network 2 teman-teman. Seperti siswa di ruangan 1 ya, contohnya ini seperti siswa di ruangan 1 yang tidak mengetahui pembelajaran di ruangan 2 teman-teman. Untuk menghubungkan perangkat dalam satu subnet yang sama ya teman-teman, digunakan switch. Switch berfungsi menghubungkan beberapa perangkat yang berada dalam jaringan atau blok subnet yang sama teman-teman. Nah, jadi si switch ini nanti itu akan menghubungkan gitu teman-teman ke blok subnet yang sama agar bisa saling bertukar data satu sama lain ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda digunakan router. Router berfungsi sebagai penghubung antar network yang memiliki blok subnet yang berbeda, sehingga perangkat pada jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi ya teman-teman. Nah, di sini kesimpulannya ya teman-teman, switch menghubungkan perangkat dalam satu subnet atau network teman-teman. Switch ini ya teman-teman, menggabungkan
atau menghubungkan satu subnet network yang sama. Router, nah ini ya teman-teman, router ini. Router menghubungkan beberapa subnet atau network yang berbeda. Tanpa router, perangkat pada subnet yang berbeda tidak dapat berkomunikasi secara langsung, teman-teman. Selain router, terdapat teknologi lain seperti routing, switch, VLAN, dan trunking, teman-teman, yang digunakan untuk menghubungkan serta mengatur komunikasi antar jaringan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman yang bisa saya jelaskan sedikit tentang ini blok subnet ini. Bisa kita lanjut saja. Nah, di sini ada CIDR ya teman-teman, yaitu Class Inter Domain Routing. Ya, itu ya teman-teman, singkatan dari CIDR itu adalah metode untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan alamat-alamat IP tanpa mengikuti sistem kelas tradisional seperti kelas A, B, dan C, teman-teman. CIDR memiliki istilah lain yaitu supernetting yang memungkinkan pengelompokan alamat-alamat IP dalam subnet yang lebih besar atau lebih kecil dari yang biasa, teman-teman. Tujuannya adalah mempermudah penulisan dan pengelolaan subnet mask dengan menggunakan notasi lebih ringkas, teman-teman. Notasi lebih ringkas, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut saja ke VLMS ya teman-teman. Nah, VLSM itu singkatan dari Variable Length Subnet Mask, teman-teman. Nah, sementara itu Variable Length Subnet Mask itu yaitu VLMS adalah pengembangan lebih lanjut dari konsep subnetting tradisional, teman-teman. Di dalam VLMS, subnetting dilakukan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan untuk setiap subnet, sehingga memungkinkan pengguna subnet yang lebih efisien daripada subnetting klasik. Pada VLMS, tiap subnet bisa memiliki ukuran subnet max yang berbeda-beda ya teman-teman, tergantung pada jumlah host serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet tersebut. Hal ini memungkinkan untuk penggunaan IP address yang lebih efisien dalam jaringan yang lebih besar dan kompleks. Nah, di sini ada ya teman-teman. Nah, kita sebelum mempelajari CIDR, yaitu di sini nanti ada CIDR ya teman-teman. Nah, di sini kita coba lihat dulu. Nah, 8 bit ya teman-teman, 8 bit tambah 8 bit tambah 8 bit, 8 bit sama dengan 32. Nah, contoh format IP addressnya itu yaitu 192.168.1.1 teman-teman. Nah, setiap angka pada IP address merupakan bilangan desimal, teman-teman, dengan rentang 0/255, teman-teman. Prefix atau slashnya, teman-teman. Nah, ini prefixnya ini ya teman-teman, slash itu prefix gitu. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, pada penulisan IP address sering terdapat angka setelah tanda garis miring, misalnya 192.168.1.1 prefix /24 gitu ya, prefix 24 gitu. Nah, angka 24 itu disebut prefix, teman-teman, menunjukkan jumlah bit yang digunakan setiap identitas ya. Misalnya tuh identitas jaringan network ya teman-teman, dan menentukan ukuran subnet atau jumlah alamat IP yang tersedia dalam jaringan tersebut, teman-teman. Nah, contoh prefix yang digunakan itu ada banyak ya teman-teman, mulai dari 24, 25, 26, 27 sampai 30, teman-teman. Nah, itu kelas full dan classless, teman-teman. Nah, sebelum ada CIDR ya teman-teman, yang CIDR tadi digunakan konsep kelas full, teman-teman. Addressing yang membagi jaringan menjadi kelas A, B, sampai E, teman-teman. Nah, kita coba ulik lagi ya teman-teman, yaitu kelas A itu jaringan sangat besar, teman-teman. Untuk kelas B itu jaringan menengah, dan kelas C jaringan kecil atau LAN, teman-teman. Jadi local area network ya kalau LAN itu. Nah, untuk kelas D yaitu multicast, teman-teman. Dan untuk yang terakhir yaitu kelas E, teman-teman, yaitu eksperimental, teman-teman. Saat ini yang paling sering digunakan adalah kelas A, B, dan C, teman-teman. Sedangkan kelas D dan E jarang digunakan, teman-teman.
Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita lanjut. CIDR merupakan konsep classless addressing teman-teman, yaitu pengalamatan IP yang tidak tergantung pada kelas jaringan dan lebih fleksibel teman-teman dalam pembagian alamat IP. Konsep CIDR itu digunakan untuk menentukan jumlah alamat IP dalam suatu jaringan subnet mask yang digunakan pembagian jaringan yang lebih efisien teman-teman. Dengan CIDR, administrator jaringan dapat menyesuaikan jumlah IP sesuai kebutuhan sehingga pengguna alamat IP menjadi lebih hemat dan efektif teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu, dan kesimpulannya dari materi yang ini ya teman-teman, IP address terdiri dari 32 bit teman-teman yang dibagi menjadi 4 oktet teman-teman, angka setelah tanda prefix gitu. Nah, disebutnya prefix dan digunakan dalam CIDR untuk menentukan ukuran jaringan teman-teman, jumlah alamat IP serta subnet max yang digunakan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk yang IP ini ya. Kita lanjut saja ke materi yang berikutnya teman-teman. Nah, di sini kita penghitungan CIDR ya teman-teman. Nah, kita tahu kan CIDR itu artinya yaitu singkatan dari classless interdomain routing teman-teman. Nah, di sini adalah metode yang digunakan untuk menghitung prefix atau slash atau jumlah bit jaringan pada sebuah IP address. Nilai prefix pada CIDR berkisar dari 0 sampai 10 teman-teman. Berkisar dari 0 hingga 32 ya teman-teman. Karena IPv4 terdiri dari 32 bit teman-teman, bisa kita lihat yang ini juga. Nah, ini 32 bit ya teman-teman. Nah, IP address memiliki 4 ya teman-teman, 4 oktet, setiap oktet 8 bit. Nah, contohnya yaitu 192.168.16.10 lalu slashnya itu 25 ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini slashnya itu 25. Itu tadi kan ada yang 24 ya teman-teman di sini juga. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Pada contoh tersebut angka prefix 25 yaitu teman-teman yang akan dihitung dalam CIDR. Rumus dasar CIDR, nilai subnet pada kelas C yang sering digunakan adalah prefix, yaitu nilainya yaitu /25, 128, /26, 64, /27, 32 dan lain-lain ya teman-teman. Di sini masih banyak dan itu yang bisa saya jelaskan dulu. Untuk /25 nilai subnetnya adalah 128 teman-teman, yaitu menentukan subnet max prefixnya 25. Nah, berarti 24 bit pertama penuh yaitu 255 255 255 ya teman-teman. Jadi triple 255 nya seperti ini nih, 255 255 255 lalu 128 teman-teman. Nah, hubungan dengan kelas IP secara konsep lama yaitu kelas pool teman-teman, yaitu kelas A 255.0 triple ya kosongnya, lalu buka kurung /8 lalu tutup kurung teman-teman. Untuk kelas B yaitu 255 255.0 slashnya itu 16. Untuk kelas C yaitu 255 255 slashnya itu 24 teman-teman. Nah, karena prefixnya itu slashnya 25 ya yang ini teman-teman, berarti setelah 24 maka masih termasuk jaringan yang berasal dari kelas C teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu perbedaan CIDR dan VLMS. CIDR berfokus pada menentukan prefix, subnet, max, dan jumlah alamat IP dalam suatu subnet. Nah, lalu untuk VLMS, variable like subnet max, digunakan untuk pembagian yang lebih rinci teman-teman, yaitu menghitung network address, host address, broadcast address, jumlah host yang dapat digunakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kesimpulannya yaitu teman-teman, untuk CIDR digunakan untuk menentukan ukuran subnet melalui prefix seperti /25, /26, /27 dan seterusnya. Pada contoh yaitu misal 192 ya teman-teman, IP-nya 168.16.10 slashnya itu 25.
Nah, untuk subnet max-nya yang digunakan adalah 255.255.128 teman-teman. Bisa kita lihat di sini ya. Untuk ininya terakhirnya dengan blok subnet sebesar 128, alamat IP, perhitungan yang lebih detail teman-teman mengenai network, host dan broadcast dilakukan menggunakan metode VLMS ya teman-teman. Nah, yang ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Bisa kita scroll dulu. Di sini saya sudah menyediakan tabelnya ya teman-teman. Nanti kita akan langsung saja praktekkan pada Cisco kita. Nah, di sini juga ada subnet ya teman-teman untuk 1 dan 2. Kita lanjut saja untuk ke Cisco-nya teman-teman. Lanjutkan saja pada simulasi ini, kita lakukan saja ya konfigurasi beberapa komputer menggunakan IP address teman-teman dalam jaringan yang sama dan berbeda untuk memahami cara kerja subnet teman-teman. Yang pertama yaitu menghubungkan dua PC dalam satu blok subnet, yaitu konfigurasinya di sini ya teman-teman. Kita lihat dulu di Pinet Lab. Kita buka Canva dulu terlebih dahulu teman-teman. Nah, kita tidak apa-apa ya teman-teman. Kita tidak usah membuka Canva di sini teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan dua terlebih dahulu PPC ya teman-teman. Oke, kita tambahkan satu PPC dulu dan satu PPC dulu teman-teman. Oke ya teman-teman. Nah, kita lalu masukkan IP-nya teman-teman. Kita masukkan IP untuk si PPC 1 dan PPC 0 ini ya teman-teman. Kita masuk, lalu kita ke desktop ya teman-teman. Nah, kita coba buka Canva terlebih dahulu ya teman-teman untuk melihat. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah ya teman-teman. Kita untuk mengisi IP-nya kita isi saja, yaitu untuk PPC 0 ini kita 192.16.12.1 teman-teman. Nah, untuk subnet max-nya yaitu 255.255.255 lalu 224 ya teman-teman. Nah, sudah. Oke, bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman. Kita coba perbesar terlebih dulu. Nah, di sini kita akan menggunakan subnet max yang ini dulu ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini kan ini sudah kita isi ya. IP-nya yaitu 192.16.12.1. Lalu kita isi untuk PPC 1 ini kita isi yaitu titik 2 ya teman-teman. 192.168.12.2 teman-teman. Nah, sama ya ininya 255 berarti 224 teman-teman. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Lalu kita coba sambungkan terlebih dahulu menggunakan kabel ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan tanpa switch terlebih dahulu ya teman-teman, agar tidak terlalu ini teman-teman. Oke, kita coba terlebih dahulu teman-teman. Oke, di sini sudah. Nah, kita coba lakukan ping ya teman-teman dari PPC 0 ini ke PPC 1 ini teman-teman. Oke, bisa langsung saja kita coba ya teman-teman. Kita ke command prompt. Nah, di sini kita coba ping 192 lalu 16 lalu ini di PPC 0 ya 16.12 berarti titik 2 teman-teman. Kita coba ping ke ini ya teman-teman, ke PPC 1 nya. Kita lihat. Nah, di sini kita tunggu terlebih dahulu ya teman-teman. Jika tidak bisa, untuk kita coba lagi ya teman-teman. Kita coba lihat terlebih dahulu teman-teman, apakah ininya sudah benar. 16.12.1. Oke, sudah ya teman-teman. Kita coba lihat teman-teman untuk yang ini. Oh, sorry teman-teman, di sini saya 168 teman-teman. Kita hapus saja 16-nya 8-nya teman-teman, sorry ya, karena kita tidak bisa ping teman-teman. Oke, kita coba di sini saja dulu ya, dari PPC 1 ke PPC 0. Ping 192.16 teman-teman 12.1. Insyaallah bisa teman-teman. Nah, di sini sudah reply ya teman-teman, itu tandanya sudah berhasil.
dari kita ping dari PVC 0 ini ke PVC dari PVC 1 ini ke PVC 0 ini sudah berhasil teman-teman. Kita coba lakukan hal sebaliknya teman-teman. Kita coba ping dari PVC 0 ini ke PVC 1 ini, apakah sudah bisa? Nah, berarti perintahnya yaitu kita ping titik 2 ya, ping 192.16 teman-teman titik 12 titik 2. Nah, di sini sudah reply ya teman-teman, berarti sudah bisa teman-teman. Nah, di sini kita coba tambahkan lagi ya teman-teman, satu switch dan satu PVC teman-teman. Nah, kita tunggu ya. Di sini kan kita sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kita coba tambahkan dulu satu PVC lagi teman-teman dan satu switch teman-teman. Oke, di sini kita sini ya PVC-nya. Oke, kita coba terlebih dahulu teman-teman. Kita hapus terlebih dahulu kabelnya ya teman-teman. No. Kita coba hapus terlebih dahulu kabelnya. Oke, sudah. Lalu kita coba di sini tambahkan satu ini ya teman-teman, satu router gitu. Nah, sini kita tambahkan satu router teman-teman. Satu switch teman-teman. Nah, di sini kita coba ubah ya teman-teman untuk PVC 0, 1 dan 2 teman-teman. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita sambungkan terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit dulu. Fungsi switchnya itu, switch digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan, namun switch hanya dapat meneruskan komunikasi teman-teman antar perangkat yang berada dalam jaringan yang dapat dijangkau secara langsung teman-teman. Jika perangkat pada subnet yang berbeda, maka diperlukan router teman-teman untuk menghubungkan kedua subnet tersebut. Nah, itu ya teman-teman, untuk saya jelaskan sedikit tentang switch ini. Kita lanjut saja ke materi lagi. Di sini kita sambungkan saja. Nah, nanti kita akan menambahkan satu router ya teman-teman. Nah, nanti juga kita akan bikin satu topologi lagi gitu teman-teman, yang sama seperti ini di sebelah kanan. Kita akan coba menggabungkan. Nah, kita ini dulu saja ya teman-teman. Sorry. Oke, kita coba ini ya teman-teman. Nah, di sini kita coba cek untuk PVC 0 ini, kita IP-nya berapa ya? Ini 2.1, ini titik 1. Untuk yang ini titik 2. Berarti yang PVC 2 ini kita coba titik 3 ya, teman-teman. Kita isi titik 3. 192.16.12 titik 3. Untuk ininya 255.224 teman-teman. Oke, cukup. Nah, di sini kita berada di PVC 2 ya teman-teman. Kita akan coba lakukan ping dari PVC 2 ini ke PVC 1 dan ke PVC 0 ini. Apakah sudah terdeteksi atau belum ya teman-teman? Kita coba ping. Kita ke PVC 1 terlebih dahulu teman-teman. 192.16.12.2. Nah, di sini sudah dipastikan berhasil ya teman-teman. Untuk si PVC 2 ini kita ping ke si PVC 1 ini, karena kita melewati jalur router teman-teman. Jadi dia itu sebagai jalan ya teman-teman untuk kita saling komunikasi. Oke, kita coba ping ke PVC 0 ini, yaitu mempunyai IP yaitu 12.1 ya. Kita coba ping 192.16.12.1. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman, dari PVC 2 ini. Kita coba lakukan cek lagi ya teman-teman. Kita cek apakah PVC 0 ini sudah bisa ping ke PVC 3 ini. Kita coba saja ya teman-teman, takutnya tidak bisa gitu. Ping 192.16.12.3 teman-teman. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Nah, ini kan kita sudah tutup dulu saja ya teman-teman. Oke. Nah, kita coba buka lagi ke Canva teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan ini ya teman-teman. Nah, yang ini
apakah kita coba untuk si IP-nya itu berbeda teman-teman. Nah, ini kan IP-nya itu sama ya teman-teman, bisa kita lihat untuk ininya yaitu 12.1 belakangnya gitu ya teman-teman. Bagaimana jika IP-nya salah satu berbeda, apakah bisa ping atau tidak ya teman-teman? Misal di sini kita coba untuk PPC3 itu IP-nya kita ubah berbeda ya sendiri gitu teman-teman. Sorry, untuk PPC2 ini. Nah, kita coba ke IP, lalu kita 34 saja ya teman-teman. Nah, di sini sudah dipastikan tidak berhasil ya teman-teman, karena tidak sama gitu IP-nya belakangnya gitu ya teman-teman, untuk si jangkauan IP-nya itu teman-teman. Nah, kita coba ya, ini 34 ya, kita coba ping lagi ya teman-teman. Kita coba ping dari PPC yang tadi bisa teman-teman, berarti PPC 0 tadi bisa kan teman-teman. Nah di sini kita bisa ya ke titik 3, tapi kita tidak bisa ping ke 34 gitu. 192 16 12 34 teman-teman. Nah di sini sudah tidak bisa ya teman-teman, karena sudah terdeteksi tuh timeout teman-teman. Nah tadi kan bisa ya teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi jika IP-nya itu harus sama teman-teman untuk ininya gitu, kita ubah terlebih dahulu lagi IP-nya ke biasa lagi teman-teman. Kita ke titik 3 teman-teman. Nah oke, kesimpulannya ya teman-teman, perangkat dengan IP dalam blok subnet yang sama dapat saling berkomunikasi teman-teman. Nah yang saya tadi jelaskan, yang 1, 2, dan 3 itu blok subnetnya sama teman-teman, jadi bisa saling komunikasi teman-teman, antara perangkat satu dan perangkat lainnya teman-teman. Nah gitu teman-teman, berbeda tidak, kalau blok subnetnya berbeda tidak dapat langsung berkomunikasi meskipun subnet maxnya sama. Nah subnet max itu yang mana sih teman-teman? Nah subnet max itu yang ini ya teman-teman. Jika subnet maxnya sama dari PPC 0 sampai 3 tapi IP-nya itu subnetnya berbeda teman-teman, itu tidak bisa ya, tidak bisa saling ping gitu, tidak bisa saling connect gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah jadi switch digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan router. Diperlukan untuk menghubungkan jaringan atau subnet yang berbeda. Nah, di sini kan kita masih menggunakan switch ya, teman-teman, belum router. Jadi kita tidak bisa ping atau subnetnya yang berbeda itu masih belum bisa komunikasi, teman-teman. Nah, maka diperlukan satu router, teman-teman. Oke, kita lanjut saja untuk menambahkan satu router ya, teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan saja ya teman-teman. Di sini saya sudah menambahkan 3 PPC dan satu switch lagi dan satu router teman-teman. Nah masing-masing PPC ini saya sudah isikan IP-nya ya teman-teman. Kalau IP dari PPC 0 sampai PPC 2 itu saya isikan ini 1, 2, dan ini PPC ini 3 ya teman-teman. Nah untuk PPC 3 sampai 5 ini saya isikan yaitu 33, 34, dan 35 teman-teman. Di sini kita coba dulu ya teman-teman, apakah si PPC ini sudah bisa ping. Ini dari 33 mau ke 35 misal teman-teman. Kita 192 16 12 35 teman-teman. Nah di sini sudah dipastikan berhasil ya teman-teman. Nah kita coba ping ke salah satu yang beda ininya ya teman-teman, IP-nya gitu. Nah di sini sudah dipastikan tidak berhasil ya teman-teman. Kita coba dulu 12.1. Nah di sini langsung saja ping of data ya teman-teman. Nah di sini kita akan langsung saja melakukan konfigurasi dari router ini agar si PPC ini bisa saling koneksi teman-teman. Kita menggunakan bantuan router ya teman-teman. Nah di sini kita buka saja router teman-teman. Nah di sini kita langsung saja konfigurasi ya teman-teman. Nah kita langsung saja tulis di sini ya teman-teman untuk ininya ya teman-teman. Kita coba terlebih dahulu, kita tutup terlebih dahulu, kita masuk lagi ya, kita tunggu. Oke. Nah di sini apakah sudah bisa ya teman-teman untuk ini ya teman-teman. Nah
Di sini sudah bisa. Kita coba ke config-nya terlebih dahulu. Kita ke interface 01 teman-teman. Oke, kita ke CLI lagi. Lalu kita tulis di sini interface teman-teman. Oke, tidak bisa ya, interface 9 ya teman-teman, G01 teman-teman, G01 ya teman-teman, sorry, G00, lalu enter. Invalid input teman-teman. Oke, di sini kita coba G01 gitu ya teman-teman. Kita coba terlebih dahulu lagi untuk config-nya. Di sini kita menggunakan enter 1, ini sudah betul teman-teman. Enter. Oh, kita coba X terlebih dahulu. Oke, interface G0/0 teman-teman. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman, G0. Lalu kita tambahkan IP address teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan IP addressnya ya teman-teman. Nah, oke, 192.168, lalu 1 sorry teman-teman, 16 12. Nah, di sini kita kan konfigurasi yang sebelah sini ya, sebelah kiri dulu. Nah, kita berarti 30 teman-teman. Lalu 255 teman-teman, 255 ini max-nya ya teman-teman. 255 lalu 224 teman-teman. Oke, di sini langsung saja kita enter ya teman-teman. Lalu interface G01 teman-teman, G0/1. Oke, di sini sudah. Untuk konfigurasi yang sebelah kiri, kita lakukan konfigurasi yang sebelah kanannya teman-teman. Nah, caranya kita langsung saja ini ya teman-teman, masukkan lagi IP-nya. Nah, di sini IP address 192.16.12, lalu yang ini 62 ya teman-teman, jangan sampai tertukar. Lalu 255.254 teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, langsung saja enter ya teman-teman. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Lalu kita coba ke PVC 1 teman-teman. Kita ke PVC 0, sorry. Nah, di sini kita langsung saja ke IP-nya. Nah, kita langsung saja ke default gateway-nya ya teman-teman. Kita isi untuk default gateway-nya teman-teman. Nah, kita isi yang titik 30 teman-teman. Nah, misal kita lakukan yang tadi kita konfigurasi 192.16.12.30 ya teman-teman. Nah, kita langsung saja sudah teman-teman, lakukan ke PVC selanjutnya teman-teman, sampai PVC 3 gitu ya teman-teman, sampai ke sana. Oke, 192.16.12.30. Oke, lalu ini ya teman-teman, kita ke IP. Oke, 192.16.12 lalu titik 30. Oke, sudah. Nah, kita lakukan ke PVC 3 sampai 5 ini ya teman-teman. Oke, di sini saya bekas buka ya teman-teman. Oke, lalu kita tambahkan default gateway-nya, yaitu untuk PVC 3 sampai 5 ini kita lakukan yang konfigurasi, berarti kita menggunakan 62 teman-teman. 192.16.12.64 sudah, sorry. Nah, 62. Oke, ini untuk default gateway-nya. Kita lakukan ke PVC 4 dan 5 nya ya. Lalu kita coba ping teman-teman nanti. Nah, 192.16 lalu 12 lalu 62 ya teman-teman. Oke, kita coba ke PVC 5 sekarang. Kita coba ya, 192.16.12 lalu 62.
Nah, oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kita sudah isi semuanya untuk default gateway-nya. Kita coba lakukan ping dari PVC 0 ini ke dari PVC 12.1 ini, kita coba ping ke 35 ini ya, ke 1235 ini. Oke, kita ke command prompt. Oke, kita coba ini ya teman-teman, kita geser saja di sini. Kita akan coba ping ke sini. Nah, di sini ping 192 16 12 teman-teman, lalu 35. Oh sorry, 25 ini 35. Nah, kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah, ini akan ini teman-teman, itu akan membaca datanya gitu teman-teman. Kita tunggu saja terlebih dahulu teman-teman. Oke, masih belum bisa ya teman-teman sepertinya. Oke, tidak apa-apa. Kita coba lagi teman-teman untuk dari PVC selanjutnya. Dari ini ya teman-teman. Dari ini kita ke 3 ini, coba kita lihat dulu. Kita ke 12.3 ya. Oke. CMD ping 192 16 12 3 12 lalu 3 ya teman-teman. Oke, kita coba ya teman-teman, kita lihat dulu apakah masih bisa atau belum. Nah, sini kita tunggu dulu saja teman-teman. Oke, masih ini ya teman-teman, masih agak proses gitu teman-teman, atau masih belum terdetek gitu teman-teman. Nah, mungkin sekian ya teman-teman yang bisa saya jelaskan tentang failover ini ya teman-teman. Nah, tentang materi yaitu IP address dan subnetting teman-teman. Kenapa di sini saya gagal? Nah, mungkin saya kurang ya teman-teman untuk konfigurasi yang sebelah ininya teman-teman. Ada yang terlewat teman-teman. Mungkin nanti kita akan mencoba lagi ya teman-teman. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.